Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan edisi mulai Jumatan di tanggal 16 Januari 2026. Nah, hari ini bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah, memperingati Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Berapa poin yang disampaikan oleh khatib kali ini? Khutbah kali ini disampaikan oleh Kiai Haji Marzuk Harun. Beliau menyampaikan ada 3 poin penting yang bisa jadi bahan belajar kita. Bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa dan mendapatkan hal-hal penting yang terjadi di peristiwa itu. Ya mungkin ya kita tahu ya kisah yang mendasari kenapa Isra Mi'raj, kemudian proses Isra Mi'raj itu sendiri, kemudian cerita Isra Mi'raj di dalam cerita di Isra, kemudian pasca Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, tentu ya kita sudah banyak mendengar. Tapi beberapa poin yang disampaikan oleh khatib kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait tentang Abu Bakar. Ya, kalau kita tahu ya Abu Bakar adalah salah satu khulafaur Rasyidin, dan beliau dijuluki sebagai as-siddiq gitu, yang membenarkan, karena beliau itu yang menyokong penuh dan juga mempercayai bahwa apa yang tindak tanduknya Rasulullah itu ya beliau mempercayainya. Nah, dan suatu ketika beliau ditanya gitu ya mengenai kejadian ini Isra Mi'raj ini, kan Rasulullah berangkat tuh dalam semalam ya, malam berangkat, pagi sudah hadir kembali di Masjidil Haram. Ya terus ya kafir Quraisy ini ya di perjalanan itu ya, ini apa benar gitu ya kafir Quraisy. Baru mereka bertanya kepada Abu Bakar dengan harapan ya kafir Quraisy itu Abu Bakar tuh malu gitu, telah percaya kepada Rasulullah dan mau gitu ya, mengorbankan seluruh hartanya demi dakwahnya Rasulullah, demi dakwahnya Allah gitu, tegak di muka bumi. Nah, kemudian mereka sampaikan kepada Abu Bakar, terus Abu Bakar tuh sebelum beliau membenarkan, beliau bertanya dahulu kepada kafir Quraisy itu, apakah Rasulullah benar berkata demikian? Orang kafir Quraisy menjawab iya. Kemudian Abu Bakar ya dengan sangat tegas menjawab, sungguh saya telah membenarkannya perihal kabar langit Mi'raj, maka bagaimana mungkin saya mengingkarinya dalam peristiwa Isra? Selama Rasulullah berkata, maka sungguh dia benar. Ini saya dibantu oleh ini, kisah di jatimnu.or.id. Ini yang menerangkan bahwa jawaban sahabat Abu Bakar di atas dijadikan gambaran oleh para ulama tafsir bahwa iman yang benar adalah iman yang tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah, semua percaya dan iman padanya sekalipun tidak masuk akal. Dari Syekh Mutawalli, Tafsir wa Khawatirul Umam Isi Sya'rawi, Darul Imam 1997. Nah, demikian gambaran keimanan Abu Bakar yang terhadap berita ataupun yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau membenarkan dan mempercayainya. Sampai ya kalau kita lihat, kita baca gitu ya di
hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Umar bin Khattab, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar akan unggul. Nah, itu yang pertama terkait apa, Abu Bakar yang manusia juga sama seperti kita, yang mendampingi Rasulullah dengan segenap jiwanya dan hartanya serta keluarganya hingga dakwah ini sampai kepada kita. Ya, kebaikan ini juga yang menyebabkan beliau masuk surga. Kalau nggak salah ya masuk 10 sahabat yang masuk surga langsung gitu ya. Kemudian yang kedua dijelaskan, ya dijelaskan bahwa perintah sholat ya, sholat 5 waktu, di mana sholat 5 waktu ini ya sejumlah dengan perintah yang awal gitu ya, kan kita diminta pertama itu 50, tapi pada akhirnya di nego sampai jadi 5. Yang 5 ini ya kadarnya setara dengan 50, 50 kali sholat. Dan juga ini perintah yang diraih Rasulullah di langit gitu ya, bukan di bumi ya, seperti syariat-syariat yang lainnya. Yang dimana ini sholat juga yang membedakan kita antara muslim dan kafir. Jadi kalau kita ada yang nggak sholat, ya sholat lah ya. Jangan sekali-kali malah nggak sholat. Mentang-mentang nongkrong jadi nggak sholat. Mentang-mentang kerja nggak sholat. Mentang-mentang lagi di jalan nggak mampir buat sholat. Sholat sudah ada waktunya. Mari kita tunaikan. Mulai dari semampu kita, misalnya baru sendiri, atau nanti bisa saat berjamaah. Lebih baik. Seperti itu. Dan sholat ini ya, dalam dalam pe, apa ya, dalam perenungan saya ternyata adalah ini satu-satu syariat di rukun ya, selain syahadat ya, di rukun Islam itu yang kayaknya berlaku sampai akhir nanti gitu. Harus dilaksanain terus, nggak peduli kondisinya kayak apa ya. Kita tahu ya, kalau sehat berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa baring, kalau nggak bisa isyarat. Tapi yang lain kan bisa nggak, kita punya kewajiban ya, haji jika mampu, zakat jika masuk nisab, kemudian nama puasa kalau punya uzur ataupun memang sudah nggak bisa sama sekali, bisa diganti dengan fidyah gitu. Jadi ini sholat ini syariat yang akan terus tegak sampai, atau dilakukan sampai akhir zaman. Kemudian yang ketiga, berbicara terkait Masjidil Aqsa ya, sebagai salah satu tempat singgah Rasulullah ketika Isra Mi'raj sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha. Bahwa ya kita tahu kondisi sekarang Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu dalam kondisi terjajah oleh Zionis. Ya, maka dari itu kita punya kewajiban dengan segala kemampuan kita masing-masing untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah mendoakan mereka supaya tetap teguh, kemudian juga memberikan mereka kemampuan untuk melawan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya kita berdonasi atau menyisihkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang melakukan tugasnya untuk jihad fisabilillah, mempertahankan tanah air mereka sebagaimana kita ataupun moyang-moyang kita dulu mempertahankan tanah air ini. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin dengan semua kemampuan kita memboikot semua, memboikot
memboikot aja deh, memboikot barang-barang yang terafiliasi untuk mensupport kegiatan Zionis itu sendiri dengan segala ya catatan saya kemampuan kita. Kemampuan kita seperti apa ya masing-masing saja. Kalau belum punya substitusi yang pas ya biarkan saja gitu. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.